Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk sesi yang kedua, berarti kajiannya dua sesi, Pak. Tadi sesi pertama, sekarang sesi kedua. Kita akan coba mempertajam dan mendalami tentang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang nanti melahirkan teologi Al-Ma'un. Ada yang menyebut the theology of liberation, teologi pembebasan. Atau ada yang menyebut teologi sosial. Dan Bayi Ahmad Dahlan, kalau kita lihat di dalam kesaksian muridnya, Pak, Bayi Ahmad Dahlan itu kan lebih terkenal sebagai man of action, orang yang bekerja. Itu Bayi Ahmad Dahlan. Tetapi Bayi Ahmad Dahlan sebagai man of thought, yaitu tokoh pemikir yang melahirkan karya, itu sampai sekarang kan masih dicari, Pak, ya. Meskipun Bayi Ahmad Dahlan juga memiliki beberapa karya tulis yang beliau tulis dalam SM, Suara apa? Muhammadiyah. Tapi buku secara khusus yang ditulis oleh Bayi Ahmad Dahlan itu belum ditemukan, Pak. Itu. Meskipun tadi ada buku yang ditulis oleh Kiai Haji Raden, buku yang disebut dengan buku fikih jilid 3 yang diterbitkan oleh Taman Pustaka. Itu tidak terbukti karya Bayi Ahmad Dahlan. Yang bukunya bahasanya pegon, Pak, tulisan pegon bahasa Jawa. Tulisan pegon bahasa apa? Jawa. Yang di situ isinya enggak jauh beda dengan fikih dalam adab apa? Syafi'i. Atau kayak jenengan dulu belajar Sulam Safinah. Sulam Safinah. Di tempat saya itu nyebutnya Sulam Supinah. Tapi maksudnya Sulam As-Safinah itu ada Safinatun Najat dengan Sulam apa? Taufik. Isinya bicara tentang fikih ibadah. Kalau Fathul Mu'in levelnya agak tinggi, Pak. Kan Sulam Safinah, terus Fathul Qorib Mujib, terus Fathul Mu'in, terus Fathul Wahab gitu. Itu level di dalam kitab-kitab dalam pesantren. Itu juga enggak terbukti. Ada juga, Pak, karya yang terakhir, itu yang saya temukan juga, saya punya, Pak. 2 jilid, tapi saya menemukan 1 jilid saja. Namanya Fikih Cekaan, fikih pendek, bahasa Jawa. Itu terjemahnya kitab Fathul Qorib Mujib gitu. Yang dianggap yang menerjemahkan Bayi Ahmad Dahlan. Cumanya saya enggak tampilkan. Saya punya buku aslinya, Pak. Tapi 2 jilid, saya cuma punya 1 jilid. Itu dianggap juga karya Bayi Ahmad Dahlan, tapi tidak terbukti juga. Karena buku itu baru lahir 1935, Pak. Bayi Ahmad Dahlan sudah meninggal 1923, juga enggak terbukti. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menelusuri pemikiran Bayi Ahmad Dahlan, Pak, itu di antara muridnya Bayi Ahmad Dahlan yang mendokumentasi pemikiran-pemikirannya, itu salah satunya itu Kiai Haji Raden Hajid. Kiai Haji siapa? Raden Hajid. Beliau menulis buku namanya Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah beliau 6 tahun berguru kepada Bayi Ahmad Dahlan secara langsung, setelah lulus pondok pesantren Termas, Pak. Setelah lulus pondok pesantren Termas.
Di buku tersebut diceritakan kitab-kitab yang dipelajari oleh Bayi Ahmad Dahlan itu kitab yang apa? Ini saya kira penting, Pak. Apalagi tadi kan lebih bicara tentang krisis mubalek, krisis, apalagi krisis ulama kan, kemudian krisis kitab. Kalau di Muhammadiyah kitabnya apa gitu? Kitabnya apa, Pak? Apa? Kitab tarjih ya. Kalau di tetangga sebelah jelas kitabnya Sulam Sapina, Fathul Qarib Mujib, itu sama Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Nah, di keterangan Kiai Haji Raden Hajid itu dijelaskan, Pak. Sebenarnya Bayi Ahmad Dahlan itu kitab yang dipelajari itu enggak ada bedanya dengan mayoritas ulama yang ada di Indonesia. Fikihnya ya fikih madzhab Syafi'i, fikih madzhab Syafi'i. Terus akidahnya ya Asy'ari. Tasawufnya itu Ghazali. Tasawufnya apa? Ghazali. Jangan beli kitab ini, Pak. Banyak diceritakan Bayi Ahmad Dahlan itu sampai di ruang kerjanya itu tertulis mutiara-mutiara tasawuf. Dan Bayi Ahmad Dahlan itu ketika bicara akhirat, kiamat itu kayak besok itu betul-betul apa? Kiamat. Kalau kita itu bicara kiamat sambil ketawa-ketawa, Pak. Meskipun dibicarakan sekarang ya pasti tekani ya cek suwe. Ini Bayi Ahmad Dahlan itu luar biasa gitu. Berarti madhabnya itu Syafi'i, madhab fikihnya ya. Akidahnya Asy'ari, tasawufnya apa? Ghazali. Itu di keterangan Kiai Haji Raden Hajid. Dan ada penelitian juga, Pak. Bayi Ahmad Dahlan ketika belajar di Mekah, ketika belajar apa? Di Mekah, itu belajar kepada Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Siapa? Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Siapa, Pak itu? Sahibu I'anati Tolibin, pengarang kitab I'anatu Tolibin, yaitu hasyiah atau syarahnya Fathul Mu'in gitu. Pokoknya kalau di pesantren itu kitab itu kalau enggak Fathul Mu'in ya syarahnya I'anatu Tolibin. Di Basul Masail itu referensi yang terbanyak itu I'anatu Tolibin. Di situ disimpulkan Bayi Ahmad Dahlan itu gurunya sama dengan Mbah Hasyim Asy'ari ketika di Indonesia maupun di Mekah. Sama-sama dulu belajar di Semarang dengan Mbah Soleh Darat. Muhammad Soleh apa, Pak? As-Samaroni. Samaroni itu maksudnya Semarang. Yang ketika nulis itu selalu pakai bahasa apa? Pegon Jawa, Pak. Saya punya beberapa karyanya itu. Ada Majmu'ah Asy-Syari'ah Al-Kafiyah Lil Awam, itu saya punya. Dan juga punya terjemah pegon Jauharul Tauhid, Pak. Kitab apa? Akidah gitu. Itu yang dianggap apa yang tadi merupakan guru Mbah Yai Ahmad Dahlan bersamaan dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika di Mekah juga sama. Belajar kepada siapa? Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Bahkan ada yang mengatakan, Pak, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum berangkat ke Mekah itu namanya siapa? Soalnya dulu mungkin sampai sekarang, Pak, kalau orang haji itu pulang ganti nama, iya atau enggak? Bayi Ahmad Dahlan dulu namanya siapa? Muhammad Darwis. Ketika ke Mekah, ketika beliau meminta rekomendasi nama, minta apa? Rekomendasi nama. Didatangilah Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati muridnya Syekh Zaini Dahlan. Syekh siapa, Pak? Zaini apa? Dahlan, terkenal. Pernah dengar atau enggak?
Karena Sayyid Abu Bakar Satu Ad-Dimyati pingin Bayi Ahmad Dahlan itu meniru gurunya, dikasih nama Ahmad Dahlan. Gurunya kan Sayyid Zaini Dahlan. Nah, dari sini mazhabnya Mbah Dahlan itu Syafi'i. Tapi Bayi Ahmad Dahlan meskipun belajar mengikuti mazhab Syafi'i, tapi beliau apa? Terbuka, tidak fanatik terhadap apa? Mazhab, tidak fanatik terhadap apa? Mazhab. Dibuktikan, Pak, ketika rapat tahunan dulu di Muhammadiyah itu selalu ada rapat tahunan. Pesan yang sering disampaikan Bayi Ahmad Dahlan itu disuruh warga Muhammadiyah itu aruju ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Artinya apa? Bayi Ahmad Dahlan meskipun backgroundnya mazhab Syafi'i, tapi beliau tidak fanatik terhadap apa? Mazhab. Belajar mengikuti mazhab Syafi'i nggak apa-apa. Kita ngaji tarjih pakai sulam Safinah plus tarjih, ada kesamaan, ada perbedaan. Misalnya pembatal wudhu apa? Sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ma kharaja minas sabilain. Di tarjih ada, di sulam Safinah ada atau enggak? Ada. Tapi kalau nanti sudah sampai ke menyentuh wanita, nah ini beda. Aula mastumun nisa kalau dalam mazhab Syafi'i itu apa maksudnya? Sentuhan laki-laki dan perempuan. Sentuhannya harus talaki al-basrah atau talaki basroti ar-rajuli wal mar'ah. Ketemunya kulit dengan kulit, ada beberapa syarat ya. Ketemu kulit ketemu kulit dengan kulit laki-laki dan perempuan. Enggak boleh laki-laki nyentuh laki-laki, enggak batal. Nanti lah jeruk makan jeruk, enggak itu. Maksudnya harus beda gitu. Jadi ketemu kulit dengan kulit, kemudian lawan jenis, keduanya sama-sama balik. Kedua-duanya sama-sama apa? Balik. Kalau jenengan nyentuh anak perempuan yang belum balik kan batal atau enggak, Pak? Enggak batal dalam mazhab Syafi'i. Kemudian bukan mahram, bukan apa? Mahram. Kalau suami nyentuh istri, Pak, batal atau enggak? Mazhab Syafi'i. Batal, karena istri itu mahram atau enggak? Bukan mahram, namanya mahram itu man haruma nikahuha, orang yang diharamkan untuk dinikahi. Istri haram dinikahi, Pak? Ya enggak, istri kok diharam dinikahi. Cumanya bahasa Indonesia itu salah, Pak. Bilang mahram itu muhrim, ya kan? Di sinetron, di bahasa-bahasa itu loh, Pak. Muhrim itu orang yang ihram haji atau ihram umroh. Kalau mahram itu betul man haruma nikahuha. Yang kedua di bahasa Indonesia istri itu dianggap mahram, istri itu bukan mahram. Sehingga kalau pas ini pasti beda dengan Muhammadiyah. Kenapa? Karena Muhammadiyah dalam memahami aula mastumun nisa itu mengikuti penafsiran Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, au jama'tumun nisa. Maksudnya kamu melakukan hubungan suami istri. Berarti kan muncul perbedaan tarjih dengan mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita belajar mazhab enggak apa-apa. Tapi nanti yang beda dengan tarjih kita pakai tarjih. Kira-kira dulu Bayi Ahmad Dahlan semacam itu. Sehingga baca kitab mazhab enggak apa-apa. Tapi ketika ada dalil yang dianggap kuat, tidak harus berpegang kepada mazhab. Itu di masa Bayi Ahmad Dahlan. Dan bacanya Bayi Ahmad Dahlan, Pak, kalau kita lihat sudah membaca kitab-kitab gerakan pembaruan, tafsir Al-Manar, majalah Al-Manar, tafsir Abduh Juz Amma, Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh.
Kemudian Bayi Ahmad Dahlan belajar itu Risalatut Tauhid atau yang terkenal dengan kitab Tauhidnya Muhammad Abduh ya. Muhammad Abduh, bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan kitab tahu ada yang karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada karangan siapa? Muhammad Abduh. Kalau yang kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab itu terkenal, Pak. Tapi kan hanya nukilan hadis Quran sama hadis gitu. Ayat hadis kemudian dikasih keterangan dikit gitu. Syarahnya Fathul Majid, Pak Qaul Mufid Syekh Utsaimin itu cukup terkenal. Tapi Risalatut Tauhid Muhammad Abduh ini dia agak dikit Asy'ari, Pak. Tapi ini susah untuk dipahami karena pendekatannya sangat rasional. Itu juga sudah dibaca oleh Bayi Ahmad Dahlan. Dan di beberapa penelitian, Pak, baik tesis maupun disertasi, itu saya suruh baca gitu. Risalatut Tauhid Muhammad bin Abdul Wahab itu dulu populer di kalangan Muhammadiyah. Tapi akhir-akhir ini mulai hilang, Pak. Mulai jarang dikaji. Memang kitab ini apa? Susah gitu. Jadi Bayi Ahmad Dahlan sehingga setiap apa, Pak? Bicara itu gunakanlah akal sehat atau akal suci, Pak. Bukan berarti Bayi Ahmad Dahlan mendewakan akal, tapi orang Islam itu harus cara beragamanya pakai akal juga. Maksudnya rasional gitu. Ya, rasional. Bukan berarti enggak berdasarkan Quran dan Sunnah, enggak, tapi rasional gitu. Oke, monggo, Pak. Kalau yang tadi Aulamas Indonesia menurut versi Salafi gitu. Juga kata-kata sakot sesuai dengan konteksnya. Ya. Aulamas Tumunisa itu kalau mazhab Syafi'i yang disebut itu kan bacaan qiraahnya kan dua kan? Lamastumun nisa pendek atau au lamastumun nisa. Kalau lamasa pendek au lamastumun nisa itu makna dohir. Sehingga mazhab Syafi'i mengikuti mazhab makna apa? Dohirnya. Tapi dalam pandangan Muhammadiyah, dan ini juga dikuatkan oleh sebagian syekh Saudi, Pak, Syekh Utsaimin, Syekh Nasruddin Albani, itu memahaminya bukan makna hakiki tapi makna majazi. Makna apa? Majazi. Maksudnya menyentuh itu bukan menyentuh kulit dengan kulit, tapi melakukan jima atau hubungan suami istri. Nanti jenengan bisa cek ya di HPT halaman 60, Pak. Untuk membawa ke makna majazi itu kan butuh dalil. Iya atau enggak, Pak? Asal pembicaraan itu maknanya hakiki atau majazi, Pak? Hakiki, al aslu fil kalam al haqiqah. Hukum asal pembicaraan itu apa? Hakiki. Tapi boleh dibawa kepada makna majazi ketika ada apa? Dalil yang mendukung. Dalilnya apa? Hadis Aisyah. Hadis siapa? Aisyah. Kata Aisyah, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firas. Faqattu kilangan sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan ing dalem suwijine bengi minal firas, saking panggonan turu. Berarti malam-malam, Pak, Aisyah itu gerayang-gerayang Rasulullah gak ketemu. Gak apa? Gak ketemu. Nek jenengan digerayang istri atau enggak, Pak? Nek bengi-bengi enggak ada ya. Atau mungkin istrinya jenengan enggak pernah gerayang-gerayang, akhirnya jenengan ceblok ning bayang. Isu-isu lagi temok lupa kok sampean ceblok sangka bayang. Nah, karena Aisyah itu sangat cinta Rasulullah, ketika Rasulullah hilang dari bayang atau tempat tidur itu dicari, Pak. Apalagi dulu belum ada apa? Lampu gitu. Kata Aisyah, faltamastu, digerayangi. Fa wada'tu mongko nyelehake sapa ingsun yadi ing tangan ingsun. Di HPT itu salah, Pak, bukan yadaya tapi yadi, tangan. Baina batin ala batini qadamaihi,
di atas kedua apa Pak? Kakinya Rasulullah. Berarti Rasulullah itu sedang apa? Tumit kakinya siapa? Rasulullah. Berarti Rasulullah sedang sujud, Aisyah pegang apa? Tumitnya Rasulullah. Di sini Pak, dipahami ini penting Pak. Nek jenengan sujud tumit itu dirapatkan atau direnggangkan Pak? Rapat atau dibuka? Rapat itu. Kenapa Pak? Jenengan pakai hadis ini Pak. Aisyah megang kedua tumitnya Rasulullah pakai tangan satu. Satu tangan itu bisa kena dua tumit. Itu kira-kira rapat atau renggang? Itu renggang Pak? Rapat. Rapat Pak. Tapi kalau jenengan baca HPT jilid 3, pandangan tarjih ketika sujud itu boleh rapat, boleh tidak, tergantung kenyamanannya. Tapi kalau saya pribadi Pak, cenderung rapat, pakai pemahaman hadis ini. Kalau mazhab Syafi'i di masyarakat itu tidak rapat. Dia dibuka sibron, satu jengkal. Makanya umum di masyarakat nek wong sujud kan enggak rapat tuh ya. Tapi kalau orang Muhammadiyah rata-rata apa? Rapat. Ya diantaranya dalil yang mendukung kesimpulan itu hadis Aisyah. Berarti yang kedua yang berkaitan dengan topik kita, Aisyah meletakkan tangannya kena kedua tumitnya Rasulullah. Nyentuh atau enggak? Nyentuh. Rasulullah membatalkan sholat? Tidak. Sehingga makna aula mastumun nisa itu bukan nyentuh kulit dengan kulit, tapi maksudnya melakukan hubungan suami istri. Itu pemahaman apa? Tarjih. Dan penafsiran ini sebagaimana yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Itu mengikuti penafsiran apa? Ibnu Abbas. Ini contoh apa Pak? Perbedaan antara tarjih dengan mazhab Syafi'i. Ya. Kembali ke tadi Pak. Sehingga kesimpulan kita, Mbak Ahmad Dahlan itu dulu memang belajarnya mazhab Syafi'i tapi tidak fanatik. Ketika ada dalil yang dianggap kuat, tidak harus memegangi mazhab. Karena di masa Mbak Ahmad Dahlan belum berdiri majelis tarjih. Majelis tarjih berdiri tahun berapa Pak? Belum Pak. 1927 itu di Muktamar Pekalongan itu rekomendasi Kiai Haji Mas Mansur. Berarti di masa Mbak Ahmad Dahlan belum ada majelis tarjih. 1928 Kiai Haji Mas Mansur diangkat menjadi ketua majelis tarjih pertama. 1928. 1929 pertama kali Muhammadiyah atau majelis tarjih melakukan muktamar khususi Pak. Dulu istilahnya muktamar khususi, sekarang menjadi munas, musyawarah apa? Nasional. Lahir 2 kitab Pak. Ada di sini. Makanya jenengan Pak kan kajian pimpinan ya. Wajib beli HPT. Wajib Pak ya. Sopo sing wajib no. Tapi paling enggak punya lah, levelnya pimpinan kok belum punya apa? HPT. Wajib itu. Nah, di HPT kita itu ada 2 kitab Pak yang lahir 1929. Kitab Bussolah bicara tentang apa? Salat. Bicara tentang apa? Salat sudah dibahas 1929 Pak. Di HPT jilid 3 juga ada pembahasan salat, tuntunan salat 5 waktu. Hasil Monas Tarjih di Jogja. Monas ke-29 Pak di Jogja tahun 2015. Jenengan cek di HPT jilid 3. Berarti kita Bussolah di Muhammadiyah itu sudah ada 2 Pak. HPT jilid 1 1929, HPT jilid 3 2015 di Jogja. Monas Tarjih ke-29. Makanya penting Pak. Penting
tarjih itu disosialisasikan di PRM. Rujukan Muhammadiyah, rujukan Mubalik Muhammadiyah ya HPT ya. HPT gitu. Terus yang kedua, Kitabul Iman, bicara tentang akidah apa? Muhammadiyah. Akidah Muhammadiyah ada dalam Kitabul Iman. Itu sudah 1929. Artinya kan perjalanan tarjih itu kan cukup lama tuh Pak itu. Ya cumanya kekurangan kita itu sosialisasinya. Ya kadang-kadang orang Muhammadiyah itu ya nggak punya HPT Pak. HPT nggak punya. Terus apa? TJA juga nggak punya gitu loh. Nggak punya gitu. Sehingga PR kita di sini berarti nanti kalau ada diklat mubalek harus ada pengenalan ketarjian. Kalau enggak ya kita enggak tahu paham agama Muhammadiyah. Yang paling enggak dibaca Pak. Ada yang sama dengan mazhab Syafi'i, ada yang tidak. Kalau sama enggak ada masalah. Kalau beda ya kita mengikuti tarjih karena itu dianggap yang lebih kuat apa? Dalilnya. Sebagaimana Mbah Ahmad Dahlan membaca kitab mazhab Syafi'i tapi tidak fanatik. Nah setelah berdiri majelis tarjih ini memang Muhammadiyah sudah tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Sehingga Muhammadiyah juga bermadzhab tapi juga tidak anti apa? Mazhab. Enggak bermadzhab maksudnya apa? Enggak merujuk pada mazhab tertentu. Beda dengan NU. Dalam ADART-nya kan mengikuti 4 mazhab secara khusus mazhab Syafi'i. Kalau di Muhammadiyah kan berdasarkan Quran dan sunnah atau hadis, tidak mengikuti mazhab tertentu. Tapi yang perlu dicatat Pak, meskipun Muhammadiyah tidak bermadzhab, bukan berarti anti mazhab. Loh kok bukan berarti anti mazhab? Ya dalam kita mengkaji Quran dan Sunnah kan tetap harus mempertimbangkan apa? Kitab kuning. Kalau tidak pakai kitab kuning, ya bisa jadi kesimpulan kita ngawur Pak. Tapi bukan berarti harus mengikuti mazhab tertentu gitu. Kitab yang cukup populer di kalangan Muhammadiyah Pak, karena fikih itu ada 2 ya. Ada fikih madhabi mengikuti madhab tertentu, secara umum madhab 4 itu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Di Indonesia karena Syafi'i mengikuti tadi kitab yang diawali dengan trilogi Fathah itu Pak, Fathul Qorib Mujib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Itu urutannya ya. Itu namanya fikih madhab. Dan cara beragamanya taklid, mengikuti rumusan mazhab. Misalnya Basul Masail, dengan yang pernah baca keputusan Basul Masail ada Pak? Nanti hanya kutipan kitab, tidak disebutkan dalil Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Karena mereka bermadzhab. Tapi kalau tarjih jenengan ya baca, ini kan semua putusan langsung putusan Quran Sunnah gitu terus gitu. Nah, fikih kita namanya fikih dalil atau fikih sunnah. Artinya apa? Tidak mengikuti salah satu mazhab, tetapi apa Pak? Melihat mana dalil yang dianggap kuat. Meskipun ya kadang-kadang sama dengan mazhab Syafi'i, kadang-kadang tidak. Misalnya sholat saja Pak. Kita enggak pakai usoli, berarti tidak sama dengan mazhab Syafi'i. Kunut, kita kunut atau enggak? Enggak, kalau mazhab Syafi'i kan sunnah muakkad ya. Kalau ditinggalkan disunahkan sujud sawi, enggak sampai wajib Pak. Tapi kalau di masyarakat jadi politik identitas, tumakninah itu wajib ditinggalkan biasa, tapi kalau kunut ditinggalkan enggak berani. Karena apa itu? Sudah menjadi politik identitas. Kalau tumakninah kan wajib tak ya? Tapi kalau kunut apa?
Sunnah muakkadah. Dan Muhammadiyah yang perlu dicatat Pak, baru tidak kunut itu 1972. Bayi Ahmad Dahlan kunut atau enggak? Kunut. Haji Mas Mansur kunut atau enggak? Kunut Pak. Tapi jenengan enggak sah. Nek ngono saiki kunut wae wong Bayi Ahmad Dahlan yo kunut. Yo enggak. Karena dalam Muhammadiyah itu ilmu itu apa Pak? Berkembang. Dan pandangan itu boleh mengalami apa Pak? Perkembangan. Itu kan ciri gerakan apa? Tajdid gitu. Iya kan kalau tajdid kan dinamis tuh Pak. Wong madzhab Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Itu padahal kelasnya Imam Syafi'i. Lah kelas kita Pak ngaji saulane awang-awang Pak. Enek sing gak teko bareng Pak. Kadang ya blas gak ngaji. Mosok pendapatnya pingin tetep ya. Kalau tetep berarti justru dia tidak pernah ngaji. Kan gitu Pak. Nah, tarjih itu kan ada wawasan apa? Keterbukaan. Apa yang sudah diputuskan bisa dikaji ulang. Makanya kan dulu kita yang KHGT itu Pak. Yang dulu kita ru'yah ke hisab terus ke kalender hijriah global. Kriteria awal waktu subuh juga mengalami perubahan Pak. Bertahun-tahun jenengan ketika sholat subuh itu minus berapa Pak? 20 derajat. Kemudian berubah di Monas Gresik tahun 2000 berapa Pak? 20. Waktu subuh kita mundur dari minus 20 derajat menjadi minus 18 derajat. Karena 1 derajat 4 menit mundur 2 menit berarti kok mundur 2 derajat mohon maaf. Berarti kita mundur 8 menit. Itu kan mengalami perkembangan Pak. Ya berkembang tuh. Itulah namanya ijtihad. Dan gerakan tajdid itu semacam ini. Tapi nek tetap saja kan ya itu bukan gerakan tajdid. Gerakan tajdid itu kan dinamis, bukan statis kan itu. Sehingga warga Muhammadiyah itu ngajinya ya harus semangat. Ini gak semangat Pak. Ya ora update kan. Wong ilmunya saja berkembang. Jenengan baca TJA Pak. Nek jenengan gak baca secara utuh itu komet. Kok komet? Fatwa yang di TJA 1 bisa jadi beda dengan fatwa yang di TJA 8. Nek jenengan mau baca TJA 1 fatwa di TJA 8 enggak dibaca. Berarti salah menyimpulkan ada perkembangan ijtihad. Jadi repotnya Muhammadiyah kayak gitu, Pak. Artinya harus update. Kalau enggak update ketinggalan, salah menyimpulkan. Itu diomong dari waktu subuh dari minus 20 derajat menjadi apa? 18 derajat. Padahal itu sudah diputuskan di HPT Jilid 3. HPT Jilid 3 tapi mengalami apa? Perkembangan. Oke, monggo Pak kalau ditanya jawab. Kalau enggak kita cukupkan ya. Monggo Pak, monggo. Sebutkan nama dan nanti mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Jokowi bahwa tadi diterangkan bahwa awal itu bahwa Aisyah memegang Rasulullah ketika itu Rasulullah dalam keadaan sholat untuk menerangkan bahwa untuk menguatkan bahwa ketika itu Rasulullah dalam keadaan posisi sholat mohon untuk dijelaskan dalilnya apa. Nomor 2, ketika kita mengikuti imam, sedangkan kalau kita tidak tahu imamnya itu kemudian kunut, maka sikap kita bagaimana? Terima kasih bisa Kalau jawab langsung ya.
Yang pertama Pak, aulamastumun nisa, itu hadisnya ketika itu kok Rasulullah sholat ya. Itu dari mana kita tahu? Nah, jenengan kalau punya kitab Pak, itu namanya Nailul Autor. Nailul Autor itu ditulis oleh Ibnu Taimiyah Al-Jaddu, kakeknya Ibnu Taimiyah Pak. Nailul Autor itu kitab hadisnya, mohon maaf ya. Itu ditulis oleh Ibnu Taimiyah Al-Jaddu, namanya Muntaqal Akhbar, disarai oleh Imam Syaukani menjadi Nailul Autor. Kalau kita baca di hadis, coba jenengan baca HPT itu, kok baca, punya HPT nanti dicek Pak, halaman 60. Ini kan nggak dijelaskan, ini konteksnya sholat atau tidak, tapi saya jelaskan kok hubungannya dengan sholat. Ketika Aisyah nyentuh Nabi, Nabi itu lagi sholat gitu. Cuma Pak, al-hadis, kalau jenengan baca al-hadis itu maknanya apa? Disebutkan hadis terus al-hadis. Maksudnya apa? Hadisnya dipotong, tidak disebutkan secara lengkap. Kenapa? Pingin to the point gitu loh. Nggak usah panjang gitu, tapi yang penting maknanya sudah tersampai. Dan jenengan baca di kitab Nailul Autor, hadis ini dijelaskan ketika itu Rasulullah wa huwa sajidun fi shalah. Ketika itu Nabi itu sujud di dalam apa? Salat. Sehingga makna ini atau kesimpulan ini kita simpulkan Rasulullah salat, Aisyah itu apa? Mencari Rasulullah, Aisyah. Di hadis berikutnya Pak, hadis Aisyah yang lain ya. Rasulullah itu kamarnya sempit atau luas Pak? Jenengan kok tahu luas mana sama kamar jenengan? Jenengan ini satu rumah kamarnya banyak Pak. Rasulullah itu rumahnya itu sempit. Sampai ketika Rasulullah salat malam, kata Aisyah, wa inni la mu'taridun baina yadayhi i'tiradul janazah. Aisyah itu sembujung kayak sembujungnya apa? Jenazah. Tidur Pak, tidur. Kalau Rasulullah ingin sujud, Pak, kakinya Aisyah itu didemek. Biar apa? Rasulullah bisa sujud. Sehingga hadis tadi konteksnya itu berkaitan dengan sholat, bukan dengan yang lain Pak. Bisa dipahami ya? Oke, monggo. Oke. Ya, paham Pak, paham. Ya. Yang informasi yang jenengan sampaikan itu kan bantahnya madzhab Syafi'i. Saya paham Pak. Itu di kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu syarahnya Sahih Bukhari. Ibnu Hajar madzhabnya apa Pak? Syafi'i. Beliau membela madzhab Syafi'i Pak. Dipahami Aisyah itu ketika itu pakai sarung tangan. Sehingga kalau dalam madzhab Syafi'i tadi kan yang membatalkan wudhu itu kulit ketemu kulit. Kalau Aisyah pakai sarung tangan atau pakai kain itu tidak batal. Ini namanya takwil Pak. Sebagian ulama mengomentari takwilnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu takwilun ba'id. Takwil yang terlalu jauh Pak. Enggak mengarah ke sana kok dipaksa untuk mengarah ke sana. Memang ada keterangan Aisyah pakai sapu tangan atau pakai kain, kan juga ada Pak itu. Itu hanya penafsiran saja gitu. Ya memang madzhab Syafi'i bantahnya kayak gitu Pak, sebagaimana jenengan. Dipahami Aisyah nyentuh Nabi itu pakai sapu tangan ketika itu. Tapi yang jadi pertanyaan dari mana kesimpulan itu? Ya enggak ada. Itu kan kesimpulan yang terlalu
sakan. Sehingga kesimpulan kita aulamastumun nisa itu ai jama'tumun nisa, yaitu sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas, bukan menyentuh kulit tapi apa? Melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, Pak, saya jawab cepat ya. Kalau kita sholat di masjid umum, Pak, kita kan nggak tahu imamnya Muhammadiyah atau tidak. Tapi sebenarnya banyak, Pak, cara untuk mengidentifikasi masjidnya enek jedore atau enggak. Tapi sini enek jedore ini tetap kunut. Kemudian tempat wudhunya ada kolamnya atau enggak? Biasanya ada kolamnya itu madzhab Syafi'i. Nek masjid Muhammadiyah itu ya meskipun sebagian ada, Pak, tapi umumnya enggak ada kolamnya. Itu kan bisa tahu itu. Tapi kalau jenengan sudah sholat itu, imamnya kunut, yang jenengan lakukan apa? Ikut imam atau tidak usah ikut imam? Dua pendapat, Pak. Tapi belum ada fatwa tarjih. Saya cari belum menemukan, Pak. Kenapa kok majelis tarjih belum menjawab? Ya kan kita janganlah, Pak, gitu-gitu difatwakan nanti jadi hubungan harmonis dengan tetangga itu enggak baik. Bisa jadi gitu, Pak. Tapi di kalangan ulama Muhammadiyah ada dua pendapat, Pak. Kalau imam kunut ya makmum kunut. Kenapa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kata Nabi. Kalau imam takbir ya kamu takbir. Fa idza raka'a farka'u. Kalau imam rukuk ya rukuk. Wa idza qanata faqnutu. Ini hadis maudhu, Pak. Hadis palsu. Kalau imam kunut ya kunut. Ini maudhu. bukan enggak ada keterangan. Ya kan memahami kalau imam itu dijadikan untuk diikuti, kalau imam kunut ya kunut. Ini satu pendapat, Pak. Termasuk Ibnu Taimiyah juga pendapatnya gitu. Tapi di kalangan ulama-ulama Muhammadiyah, Pak, rata-rata punya kesimpulan ya cukup diam, tidak perlu untuk kunut. Kenapa? Karena dipahami hadis tadi innama ju'ilal imamu liyutamma bih, itu berkaitan dengan rukun sholat. Kalau kunut kan debatable, itu pun nggak sampai wajib. Statusnya dalam madzhab Syafi'i hanya sunnah muakkadah. Sehingga dari sini memang belum ada fatwa secara khusus, Pak. Tapi biasanya ada dua pendapat itu. Ya tergantung jenengan, tapi kalau sebaiknya kalau jenengan misalnya di kelompok di desa itu kok sudah terkenal Muhammadiyah, Pak, meskipun misalnya rantingnya belum bisa bangun masjid sendiri, jenengan mau kunut atau enggak itu tetap dicap Muhammadiyah, Pak. Iya kata enggak, Pak? Mau kunut atau enggak ini wong klambine Muhammadiyah, wajahe lho ketok. Wajah apa? Muhammadiyah. Meskipun kunut ya tetap dianggap Muhammadiyah. Ya, daripada gitu kan ya wis gak kunut ya gitu. Maksudnya diam saja, enggak mengikuti imam. Kenapa, Pak? Ya, tidak ngangkat tangan. Ya. Maksudnya rata-rata jawaban ulama Muhammadiyah milih semacam itu. Meskipun belum ada fatwa secara khusus. Oke. Ya, sudah. Sudah. Jam 4.